Betsy. Udah tahu kan kalian kalau di tahun 2023 UMR Jakarta atau upah minimum Jakarta bakalan naik jadi 4,9 jutaan. Dan kalian juga bisa cek di daerah kalian itu UMR 2023-nya berapa sih? Tapi kalau udah naik itu, kena pajak nggak sih? Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel Pajak Milenial. Di channel Pajak Milenial ini aku akan berbagi ilmu, edukasi pajak, update pajak buat kalian para generasi milenial dengan bahasa yang gampang banget kalian mengerti. Dan sebelumnya aku mau say thank you banget buat kalian semua yang udah subscribe, komen, nonton video aku. Thank you God, support kalian berarti banget buat aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan ada perpajakan. Dan seperti biasa, karena ini konten edukasi ya guys, apalagi ini edukasi pajak gitu loh, jadi please banget kalian itu jangan di skip nontonnya ya guys. Nanti kalau misalnya kalian nontonnya di skip, dicepet-cepetin, yang penting endingnya apa gitu ya, yang ada bukannya kalian tercerahkan, yang ada malahan kalian bingung. Udah pada tahu dong ya kalau UMR Jakarta di tahun 2023 bakalan naik dari yang sebelumnya 4,6 jutaan jadi 4,9 jutaan, lebih tepatnya kayak 4901798 gitu ya. Nah, kalau udah naik sebanyak itu, kalian bakalan bayar pajak guys. Sebelumnya aku mau infoin dulu ke kalian tentang yang namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi PTKP itu berbeda-beda ya, setiap dari masing-masing kalian tuh beda-beda tergantung dari status kalian. Dan sampai aku upload video ini, status PTKP itu peraturannya tuh masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk PTKP diri sendiri itu 54 juta per tahun. PTKP kawin dapat tambahan lagi 4,5 juta per tahun. PTKP kalau istri gabung suami dapat lagi tambahan 54 juta per tahun. PTKP tanggungan maksimal 3 orang dapat tambahan lagi 4,5 juta masing-masingnya. Tanggungan ini beda-beda ya guys, bisa aja nih orang tua kalian, anak, mertua, kayak gitu. Nah ini kan PTKP setahun ya guys, jadi kalau misalnya kita bagi 12 nih, dapatnya per bulan itu PTKP diri sendiri 4,5 juta, PTKP kawin 375.000, dan seterusnya dibagi 12. Nah kalau kalian perhatiin tuh ya, PTKP diri sendiri kan per bulannya 4,5 juta. Berarti orang-orang yang gaji sebulannya 4,5 juta ke bawah itu nggak kena pajak guys. Makanya statusnya itu bisa dijadiin non-efektif. Nah status PTKP ini itu dilihatnya per tanggal 1 Januari setiap tahunnya guys. Jadi misalnya nih ya, kalian itu single gitu ya, kalian belum married, terus kalian itu married per tanggal 3 Januari misalnya. Nah status PTKP kalian di tahun itu masih tidak kawin atau masih single guys. Karena kan kalian nikahnya kan tanggal 3 Januari. Jadi udah lewat dari tanggal 1 Januari kayak gitu. Jadi buat kalian nih yang kerja di perusahaan, itu penting banget kalian tuh infoin, kasih tahu ke bagian HRD atau payroll tempat kalian bekerja kalau kalian itu nikah. Kalian itu nanggung siapa aja gitu ya, bisa orang tua kalian, anak kalian, mertua, segala macam tuh diinfoin ke HRD kalian supaya HRD atau tim payroll kalian itu bisa ngitungin atau netapin status PTKP kalian. Lumayan loh, kalau makin gede PTKP berarti makin dikit bayar pajak. Khusus buat istri-istri yang bekerja nih, status PTKP-nya itu adalah tidak kawin atau untuk diri sendiri yang 54 juta itu guys, atau 4,5 juta per bulannya. Jadi status PTKP yang berubah-berubah, kalau misalnya nikah berubah, atau punya anak berubah gitu segala macam, itu cuman buat PTKP-nya si suami doang. Oke deh, sekarang kalian udah tahu kan gimana nentuin status PTKP kalian masing-masing. Sekarang nih yuk kita hitung-hitungan yuk, berapa pajak yang kalian bayar di tahun 2023 kalau UMR-nya naik. Kalau bayar pun
berapa sih kira-kira pajaknya? Oke, buat simulasi aja nih, aku anggap aja ya UMR yang 4,9 juta itu semuanya jadi gaji pokok kalian. Bisa aja sih 4,9 juta itu dibagi-bagi lagi, misalnya gaji pokoknya 4 juta, 9 jutanya jadi tunjangan. Plus aku anggap juga yang lain-lain gak ada nih ya, tunjangan gak ada, iuran yang dibayar perusahaan itu juga gak ada. Karena tunjangan itu beda-beda ya tiap perusahaan, ada yang ngasih, ada yang enggak. Terus misalnya iuran BPJS gitu juga persentasenya beda-beda tiap perusahaan. Dan khusus karyawan tetap nih, kalian dapat pengurang biaya jabatan 5% guys. Jadi dapat nih penghasilan neto bulanan kalian 4,6 jutaan. Hasil dari gaji kalian yang 4,9 juta dikurang dengan biaya jabatan. Kalau dihitung setahun ya, setahunnya nih itu 12 bulan dikali 4,6 jutaan, hasilnya 55.800.080 dan sekian-sekian ya. Kalau kalian itu belum nikah, ya mau cewek mau cowok itu sama aja, berarti PTKP kalian itu 54 juta. Ya dikurangin aja dan dapat penghasilan kena pajak kalian 1.880.000. Karena masih di bawah 60 juta, kenanya tarif 5% dan hasilnya pajak kalian 94.000. Tapi beda cerita nih kalau kalian itu cowok terus udah nikah ya. Kalian dapat lagi tambahan PTKP 4,5 juta. Nah kalau kalian lihat nih, berarti kalian nggak bayar pajak jadinya karena PTKP kalian udah gede jadi dengan tambahan 4,5 juta. Intinya guys, kalian tuh bayar pajak apa enggak itu tergantung dari aturan perusahaan kalian bekerja dan status PTKP kalian. Bisa aja nih kalian dapat bonus tahunan atau misalnya overtime, uang lembur, atau mungkin kalian dapat tunjangan-tunjangan lain yang banyak, misal kayak tunjangan makan, tunjangan transportasi dan lain-lain. Itu pastinya bikin pajak yang kalian bayar pasti lebih gede. Oke guys, sekian share dari aku. Kalau kalian mau ada pertanyaan, boleh banget kalian komen di video ini, atau bisa aja sih kalian direct message aku atau DM aku di Instagram aku @lucy.sutanto. Kalau emang kalian ngerasa pertanyaan kalian itu privacy banget dan gak mau dilihatin oleh semua orang, boleh banget ya DM aku. So, thank you so much for watching guys. Semoga video ini berguna buat kalian yang membutuhkan. Dan kalau emang kalian ngerasa video ini memberikan manfaat buat kalian, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian semua. So, takut pajak? Gak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.